Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah penjelasan yang ada dalam kitab Wahabi yang berupa Ad-Durar As-Saniyah. Ini adalah kitab pedoman utama di dalam madhab Wahabi, di dalam aliran Wahabi. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa orang yang tidak ikut Wahabi berarti kafir. Orang yang tidak mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah kafir. Karena di sini tulisannya tidak jelas, maka kita pindah kepada slide berikutnya. Di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah tersebut ada sebuah pernyataan seperti ini. Anna hadzal din, bahwa agama ini alladzi qama bi syekh, yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, wa da'a ilahi imamul muslimin, dan didakwahkan oleh imam muslimin yaitu Sa'ud bin Abdul Aziz, min tauhidillah, yang berupa mentauhidkan Allah, wa nafyi syirki, dan mentiadakan syirik, alladzi dzakarahu fi hadzal kitab, yang tersebut di dalam kitab ini, annahu huwal haq, bahwa hal tersebut itu benar, alladzi la syakka fihi wa la raibah, yang tidak ada keraguan di dalamnya, wa annama waqa'a fi Makkah wal Madinah, dan bahwa sungguhnya apa yang terjadi di Mekkah dan Madinah sabiqon dulu, wa Mesir wa Syam wa ghairihima, dan Mesir dan Syam dan selain keduanya, minal bilad, dari negara, ilal an, bahkan sampai sekarang, min anwa'is syirki, termasuk macam-macam syirik, al-madhkurah fi hadzal kitab, yang dijelaskan di dalam kitab ini. Annahu al-kufru, bahwa macam-macam syirik yang tersebutkan di sebelumnya, al-kufru itu kekufuran, al-mubih idam, yang memperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya, wal mal, dan diambil hartanya atau dirampas hartanya, wal mujib lil khulud finnar, dan bisa menyebabkan untuk masuk neraka selamanya. Jadi kata Wahabi di dalam pernyataan kitab ini disebutkan begini, bahwa Makkah dulu, Madinah dulu, dan Syam, Mesir, dan negara-negara lain sampai sekarang itu terdapat macam-macam kesyirikan, dan macam-macam kesyirikan ini adalah termasuk kekufuran yang bisa menyebabkan bisa diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya, diambil atau dirampas hartanya, dan bisa menyebabkan orang tersebut bisa masuk neraka selamanya. Nah, pernyataan seperti ini adalah hal yang sangat berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena pernyataan ini jelas bahwa kekufuran tersebut boleh ditumpahkan darahnya. Ini adalah kebahayaan. Dan di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah itu termasuk kesyirikan, kekufuran itu termasuk tawassul. Ya, tawassul kepada orang soleh, kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal, itu juga kekafiran. Ini kan luar biasa. Berarti orang yang tawassul itu bisa saja diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya. Ini kan luar biasa kacau. Kenapa? Karena tawassul itu menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sunnah. Kenapa? Karena ada contohnya dari para ulama salaf. Bahkan lebih parah, ada pernyataan seperti ini. Wa man lam yadkhul fi hadzal din, dan barang siapa yang tidak masuk pada agama ini, maksudnya adalah agama yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ya'mal bihi, dan tidak mengamalkannya, wa yuwali ahlahu, dan tidak bersama orang yang memeluk agamanya Muhammad bin Abdul Wahab, wa yu'adi a'dahu, dan tidak memusuhi musuhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fahuwa indana kafirun billah, maka orang tersebut menurut kami itu adalah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan kafir kepada hari akhir. Ini luar biasa bahaya. Kalau kita tidak mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, agamanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini kata pernyataan di sini adalah kita dianggap kafir. Orang-orang yang tidak ikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah kafir. Berarti orang yang tidak ikut Wahabi adalah kafir. Ini luar biasa bahaya. Ternyata kalau kita kuliti atau kita kaji apa yang ada di dalam kitabnya ustadz-ustadz atau syekh-syekh Wahabi. Dan sekarang sudah alhamdulillah ternyata penguasa di Arab Saudi itu mulai bergeser dari segi pemahaman keagamaannya, termasuk putra mahkota Saudi yaitu Pangeran Muhammad bin Salman. Di antara pernyataan dari Pangeran Muhammad bin Salman itu yang pertama adalah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukanlah representatif Saudi. Bahkan sebaliknya, kami mengakui madhab Sunni dan Syiah
dan tak seorang pun dapat memaksakan madhab tertentu pada kerajaan. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa kerajaan dari Arab Saudi sudah mulai bergeser tentang pemahaman keagamaannya, bahkan mungkin mau meninggalkan daripada akidah Wahabi atau pemahaman Wahabi. Kita perlu bersyukur. Kemudian pernyataan yang kedua dari putra mahkota Arab Saudi adalah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanyalah dai, bukan nabi. Hanya saja murid-muridnya menuliskan sejarah berdasarkan perspektif mereka sendiri. Kemudian hal inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstrim untuk kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya, kalau Wahabi di Indonesia itu sering mengatakan begini, bahwa mereka itu menginginkan memurnikan agama. Berarti emang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak murni. Agama yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak murni. Padahal faham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari dulu itu mengikuti ulama salaf. Misalnya di dalam masalah fikih, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan yang terakhir adalah Hambali. Di dalam akidah mengikuti Asy'ari Maturidi, di dalam akhlak atau tasawuf memiliki atau berimam mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi. Semua ulama ini yang disebutkan ini yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ulama salaf, ulama yang menututi dan belajar kepada ulama salaf. Lalu sekarang bandingkan dengan panutan-panutan Wahabi. Yang pertama adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu bukan ulama salaf. Ibnu Taimiyah itu hidup pada abad ke-7 Hijriah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bin Baz, Albani, ulama-ulama ini, syekh-syekh ini bukan ulama salaf, tetapi ulama khalaf, ulama belakangan. Lalu oleh mereka diikuti seakan-akan mereka itu mengikuti manhaj salaf. Padahal yang diikuti adalah ulama-ulama akhiran, ulama-ulama yang ada di terakhir, bukan ulama salaf. Kemudian Wahabi yang ada di Indonesia itu sering menuduh bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia itu adalah ahli bid'ah, ahli sesat, dan bisa masuk neraka. Padahal ya, kalau kita misalnya membahas tentang bid'ah, di antara Syekh Wahabi saja itu silang berbeda pendapat. Ada satu masalah yang baru oleh sebagian Wahabi dikatakan bid'ah, tetapi oleh sebagian Syekh Wahabi tidak dikatakan bid'ah. Misalnya berzikir menggunakan tasbih. Ada sebagian Syekh Wahabi yang menghukumi bid'ah, sesat, masuk neraka. Tetapi ada sebagian Syekh Wahabi yang tidak menghukumi bid'ah, berarti nggak apa-apa. Nah di sini Syekh Wahabi saja itu berbeda pendapat di dalam masalah memvonis bid'ah. Lalu kenapa mereka itu kok anti sekali pada perbedaan di dalam masalah vonis bid'ah di antara mereka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ketika misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tahlilan, Ahlus Sunnah wal Jamaah dzikir bersama, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan dzikir Maulid Nabi atau melakukan Maulid Nabi, oleh mereka langsung divonis ahli bid'ah, sesat, masuk neraka. Padahal itu semua adalah menurut kami Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dalilnya, dan menurut dalil yang kami pahami itu adalah bukan perbuatan bid'ah. Sama saja kan dengan Syekh Wahabi, ada satu produk suatu yang baru, oleh salah satu Syekh Wahabi dianggap bid'ah, oleh Syekh Wahabi yang lain tidak dianggap bid'ah. Dan ini kan biasa-biasa saja.